Imam Haramain rahimahullah mengatakan wa yajuzu takhsisu al-kitabi bil kitab. Nah, beliau menyebutkan bahwasanya di antara macam-macam takhsis al-munfasil adalah takhsisul kitabi bil kitab. Boleh mentaksis kitab yaitu Al-Quran dengan Al-Quran. Lalu Imam Mahalli rahimahullah menyebutkan di antara contohnya nahwu qawlihi ta'ala wala tankihul musyrikati khussa biqawlihi ta'ala wal muhsanatu minal ladhina utul kitaba min qablikum. Pada firman Allah Subhanahu wa taala wala tankihul musyrikat. Di sini terdapat larangan untuk menikahi wanita-wanita musyrik. Nah, muallif rahimahullah memandang bahwasanya wanita ahli kitab begitu juga selain daripada ahli kitab masuk dalam keumuman firman Allah al-musyrikat. Namun keumuman ayat ini ditakhsis dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Jadi dibolehkan bagi laki-laki muslim, laki-laki mukmin untuk menikahi wanita-wanita dari kalangan ahli kitab. Jadi kalau di zaman saat ini, misalkan kalau kita kaitkan, apakah makna muhsanat di sini yang seperti apa sih? Karena makna ihsan bisa juga maksudnya adalah afifat. Jadi wanita-wanita yang mampu menjaga dirinya. Terkadang juga muhsanat di sini dimaksudkan adalah mutazawwijat yang menikah. Tentunya kalau wanita yang telah menikah, tentunya haram di sini. Nah, secara khusus, wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Berarti yang dimaksudkan di sini adalah wanita yang afifat. Maka kalau bisa seseorang muslim, seandainya dia harus menikah dengan orang di luar muslim, dari kalangan ahli kitab, baik itu Yahudi maupun Nasrani, maka perlu diperhatikan apakah wanita ini termasuk wanita yang menjaga harga dirinya, termasuk wanita yang menjaga kehormatannya. Nah, ini hal yang perlu diperhatikan. Jangan dengan mudah menikahi wanita yang ada di pinggir jalan, apalagi di pinggir pantai. Nanti anak kesini apa mau ke rumah nanti? Tolong mungkin suaranya tolong ditutup. Yang masih terbuka mohon ditutup, admin. Tolong ditutup suara yang lain. Taib. Baik, ini yang contoh yang pertama, yaitu terkait dengan macam-macam mukhassisat munfasilah. Yang pertama adalah takhsisul kitabi bil kitab, yaitu mentaksis Al-Quran dengan Al-Quran. Telah kita sebutkan contohnya. Ay hillul lakum. Itu adalah penjelasan dari Imam Mahalli terkait dengan ayat di atas tadi.
wa takhsisul kitabi bis sunnati, kata beliau. Dan juga boleh mentakhsis Al-Quran dengan sunnah. Katakhsisi qawlihi ta'ala yusikumullahu fi awladikum ila akhirih asyamili ilwaladil kafiri. Ditakhsis dengan hadis apa? Bi hadis sahihain. La yarithul muslimu al-kafira walal kafirul muslima. Nabi SAW mengatakan bahwasanya orang muslim tidak bisa mewarisi dari orang yang kafir. Begitu juga orang kafir tidak bisa mewarisi orang yang muslim. Kalau kita lihat keumuman ayat, yusikumullahu fi auladikum. Auladikum. Di sini lafal jama' yang diidhafahkan kepada dhamir. Ini menunjukkan makna umum. Baik itu adalah anaknya anaknya muslim maupun kafir maupun murtad, semuanya masuk dalam keumuman ayat. Namun kemudian ayat ini ditakhsis oleh hadis Nabi SAW dengan mengatakan la yarithul muslimu al-kafira walal kafiru al-muslima. Oleh karenanya, kalau seandainya ada seorang muslim memiliki anak kafir, begitu pula sebaliknya, dia memiliki anak muslim, orang tuanya kafir, maka keduanya tidak bisa saling mewarisi. Bahkan suatu ketika Fatimah radhiyallahu anha pernah minta waris juga kepada Abu Bakar radhiyallahu an, sebagai berdalil dengan keumuman dalil ini, yusikumullahu fi auladikum. Jadi pantas Fatimah radhiyallahu anha kemudian didampingi oleh sepupunya, suaminya Ali, begitu juga sepupunya datang kepada Abu Bakar karena beliau masuk dalam keumuman ayat ini. Namun kemudian Abu Bakar menjelaskan kepada Fatimah kalau beliau tidak masuk ke dalam keumuman ayat ini karena Nabi SAW mengatakan nahnu ma'asyiral anbiya la nuras, kita para nabi tidak diwarisi. Berarti anak-anak Nabi SAW tidak mewarisi apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW dari harta yang beliau tinggalkan. Jadi yusikumullah fi auladikum, ternyata ayat ini ditaksis oleh beberapa hadis. Baik itu terkait dengan orang muslim tidak mewarisi orang kafir, kafir dan mewarisi orang muslim. Begitu juga orang la yarithu hadis Nabi SAW yang terkait dengan bahwasanya orang yang membunuh tidak mewarisi orang yang dibunuh. Nah, begitu juga kalau seandainya ada seorang anak membunuh orang tuanya, maka dia keluar dari keumuman hadis ini. La yarithul qatilul maqtul. Kemudian beliau menjelaskan, apakah mungkin sunnah itu ditakhsis dengan kitab? Maka beliau mengatakan iya. Wa takhsisu sunnati bil kitab, ay wa yajuzu takhsisu sunnati bil kitab. Boleh katanya sunnah Nabi SAW ditaksis oleh Al-Quran. Taib, contohnya yang mana? Katakhsisi hadis sahihain, kata beliau. Seperti halnya hadis yang ada dalam sahihain, yaitu Bukhari dan Muslim. Ditaksis. La yaqbalullah salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Kata beliau, kata Nabi SAW, Allah tidak akan menerima salat di antara kalian ketika dia dalam kondisi hadas sampai kemudian wudu. Nah,
keumuman hadis ini artinya Anda itu kalau nggak wudhu maka nggak sah ibadahnya. Dan gitu. Ternyata dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya orang yang sakit, begitu juga orang yang dalam kondisi safar dia tidak dapat air, atau orang yang keluar buang air lalu dia tidak mendapatkan air juga, maka bagaimana caranya untuk bisa bertaharah atau bersuci sedangkan air enggak ada? Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan badil atau ganti. Falam tajidu ma'an fatayammamu. Kalau enggak ada air, kata syariat, maka bertayamumlah. Bagaimana cara bertayamum? Kita telah menyinggung kemarin pada pertemuan yang lalu bahwasanya dalam mazhab Syafi'i karena tayamum ini merupakan badal dari wudu, maka kita katakan al-badal ya'khudhu hukmal mubaddali minhu. Hukum badal itu mengambil hukum yang dibadalkan. Jadi kalau dia pengganti daripada wudu, maka cara dalam bertayamum seperti halnya wudu. Nah, karena dalam ayat ini falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Bagaimana caranya dijelaskan oleh Allah, famsahu biwujuhikum wa aydikum. Hanya dua anggota badan saja yang wajib untuk diusap, yaitu wajah dan tangan. Nah, karena seperti yang kita sebutkan tadi, tangan ini merupakan salah satu anggota tubuh yang wajib untuk dibasuh atau yang wajib untuk dicuci ketika wudhu. Nah, dalam tayamum ini tidak disebutkan secara spesifik apakah dia dibasuh dengan diusap sampai pergelangan tangan atau sampai siku. Nah, karena tayamum ini merupakan pengganti daripada wudu, maka dia mengambil hukum wudu tersebut. Jadi ayat falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum. Nah, ini ayat disesuaikan dengan ayat wudu. Baik, juga ada dalil atau asar dari Ibnu Umar radhiyallahu an yang beliau mempraktekkan bahwasanya tayamum itu dari ujung tangan sampai siku. Artinya, apa yang dipahami oleh Asy-Syafi'i rahimahullah telah didahului pemahamannya oleh ulama salaf, yaitu ulama sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam hadis yang lain, dalam hadis Ammar radhiyallahu an menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW mengajarkan tayamum sampai pergelangan tangan. Lalu bagaimana mengkompromikan dua dalil ini yang tampak seperti bertentangan? Satu sampai pergelangan, satu sampai siku. Misalkan sebagian ulama mengatakan enggak, ayat keumuman ayat falam tajidu famsahu biwujuhikum wa aydikum ini mungkin untuk ditaksis dengan firman Allah dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ammar tadi katanya. Tapi dalam riwayat yang lain
amalnya Ibnu Umar radhiyallahu an, beliau juga melakukan tayamun cuman sampai siku. Artinya di sini ada dua dalil. Ada asar Ibnu Umar, ada juga hadisnya Ammar. Ini tampak bertentangan. Bagaimana kemudian kita melakukan proses di sini? Proses tarjih atau taufiq? Fal jam'u aula minat tarjih. Kalau kita akan gitu. Jadi hadis Ammar sampai pergelangan. Sedangkan hadis Ibnu Umar atau asar Ibnu Umar sampai siku. Orang akan mengatakan, saya mentarjih hadis Ammar. Kenapa? Karena ini adanya di kitab Sahihain. Sedangkan asar Ibnu Umar tidak demikian. Dan ghalabatul dzan kita katanya terdapat pada hadisnya Ammar ini. Artinya kita lebih yakin keabsahan atau validitas hadis ini. Karena posisinya ada di kitab yang paling sahih di antara kitab-kitab yang lain. Nah, Syafi'i punya dua dalil tadi, yaitu amal yang pertama adalah siyak kalimat, siyak ayat tadi atau kaidah siaknya. Jadi kaidah falam tajidu ma'an, ini kan disebutkan setelah menjelaskan tentang wudu. Jadi seolah memberikan isyarat ada kaitan erat antara keduanya. Karena kita nggak boleh berwudu, apalagi nggak boleh tayamum kalau ada wudu kan gitu. Maka erat kaitannya antara tayamum dan wudu ini. Sehingga ini untuk kehati-hatian mungkin beliau mengamalkan sampai siku. Atau kita seperti yang saya sampaikan pada pertemuan yang lalu. Bagaimana kalau kita jamak saja gitu. Jadi hadis Ammar ini adalah qadar mujzi. Itu batasan yang sah gitu. Sedangkan hadis Ibnu Umar ini sebagai qadar al-kamil, sebagai kesempurnaan. Setuju antum? Kalau nggak salah ini juga dalam mazhab Malik kalau saya nggak salah ya. Baik, lanjut. Wa in waradati sunnatu bitayammumi aidan ba'da nuzulil ayati. Sekalipun katanya ada sunnah atau hadis terkait dengan tayammum datang setelah turun ayat ini. Maksudnya itu adalah hadis Ammar tadi yang kita singgung. Lalu beliau mengatakan wa takhsisus sunnati bis sunnati. Boleh mentakhsis sunnah dengan sunnah. Contohnya ka takhsis hadis sahihain bima saqatis sama fima saqatis sama'ul usyru. Jadi hadis ini fima saqatis sama'u al-usyru. Jadi air hujan ini katanya wajib dikeluarkan kalau seandainya kita punya perkebunan atau pertanian, sumbernya adalah air hujan. Maka kewajiban yang dikeluarkan adalah 10%. Nah, hadis ini menunjukkan keumuman. Tidak menunjukkan sedikit atau banyak. Jadi berapa saja yang Anda peroleh dari hasil panen, maka wajib untuk dikeluarkan 10%. Ternyata dalam mazhab Syafi'i hadis ini ditakhsis dengan hadis yang mana?
bihaditsihima, dengan hadis yang sahih fi sahihain juga katanya, laisa fi ma duna khamsati awsukin sadaqah. Nah, dalam hadis ini Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengendikan atau menyampaikan laisa fi ma duna khamsati awsukin sadaqah. Di sini dibatasi ternyata bahwasanya tidak wajib orang mengeluarkan zakat kurang daripada khamsah wasak atau khamsatu awsuq. Ini mazhabnya Asy-Syafi'i. Kemudian beliau mengatakan wa takhsisun nutqi bil qiyasi. Wa na'ni bin nutqi qaul Allah Ta'ala wa qaul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Haramain rahimahullah menyebutkan bahwasanya boleh mentakhsis an-nutq. Maksudnya adalah nas kitabullah atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa? Dengan qiyas, kata beliau. Boleh kitabullah dan sunnah Nabi SAW ditakhsis dengan qiyas. Kenapa? Lianna al-qiyasa yastanidu ila nassin min kitabillahi ta'ala au sunnatin faka'annahu al-mukhassis, katanya. Karena qiyas ini berpijak atau bersandar kepada nas kitabullah, begitu juga nas dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faka'annahu al-mukhassis, seolah sebenarnya pada realitanya, pada kenyataan, kitab itu atau sunnah itulah yang mentakhsis, kata. Baik, contohnya seperti apa? Kita pernah menyampaikan contohnya, di antaranya adalah kasus had bagi budak laki-laki. Kan tidak disebutkan dalam ayat. Allah Subhanahu wa taala kan mengatakan az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Ayat ini kan umum, tidak mengkhususkan dia seorang budak atau orang merdeka. Pokoknya ketika terjadi zina dari seseorang, baik statusnya adalah dia merdeka, baik statusnya adalah budak, maka wajib untuk dicambuk 100 kali. Tapi dalam ayat yang lain ditaksis keumuman ayat ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza uhsinna fa in atayna bi fahishatin fa 'alayhinna nisfu ma 'alal muhsanati minal 'adzab. Jadi makna al-muhsanat diantaranya adalah al-ahrar. Jadi tadi kita sempat menyinggung makna al-muhsanat. Wal muhsanatu minal ladzina utul kitab, yaitu al-afifat, yaitu al-mutazawwijat. Juga diantaranya maknanya adalah al-ahrar. Jadi faidha uhsinna, yaitu para wanita budak ini, al-amah, fa'in atayna bi fahisyah, kalau dia melakukan zina, katanya. Berapa sih kadar hukumannya? Fa'alaihinna nisfu ma'alal muhsanati minal adab, yaitu mereka mendapatkan setengah diskon nih, dapat diskon dari Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya 100%, cukup baginya didiskon oleh Allah 50% saja. Jadi kalau seharusnya 100, dia cukup dicambuk 50%. Hanya saja ayat ini terkait dengan perempuan. Fa'idha uhsinna. Coba lihat, dhamirnya jelas mengarah kepada perempuan. Nah, kemudian, tapi lalu apa bedanya dengan laki-laki? Kenapa enggak disebutkan juga laki-laki? Maka laki-laki di sini dimasukkan dalam keumuman fa'idha uhsinna, karena ternyata antara budak laki-laki dan budak perempuan ini tidak ada yang membedakan keduanya kecuali hanya adalah jenis kelamin saja. Nah, ini termasuk tidak mu'athir,
Kalau dalam ilmu dalam bab qiyas nanti antum kalau lebih dalam lagi, ini katanya nggak punya taksir, la asara lahu. Jadi jins di sini yaitu status kelamin antara laki atau perempuan di sini, jenis kelaminnya nggak laku, nggak, sehingga nggak ada perbedaan antara keduanya. Yang ini dalam mazhab Syafi'i dinamakan sebagai al-qiyas bin nafyil fariq atau al-qiyas fi ma'na al-asal. Karena apa? Fariknya atau pembedaan antara keduanya itu tidak ada. Tidak layak dijadikan, nggak layak atau nggak pas. Sehingga az-zaniyatu waz-zani di sini masuk adalah budak laki-laki. Tapi dengan cara qiyas. Qiyasnya kemana? Yaitu kepada budak perempuan tadi yang didiskon oleh Allah hukumannya. Jadi az-zaniyatu waz-zani dia ditaksis dengan qiyas. Kemudian juga misalkan taksis sunnah dengan qiyas. Contohnya taksis sunnah bi al-qiyas. Jadi sunnah bisa mungkin untuk ditaksis dengan qiyas. Yaitu Nabi SAW kan pernah mengatakan liyul wajid. Liyul wajid. Ay matlul ghani. Al-wajid di sini maksudnya adalah orang yang orang yang kaya. Jadi orang kaya di sini bukan maksudnya adalah betul-betul artinya dia punya segalanya, enggak. Jadi kalau orang berhutang kemudian dia punya uang untuk membayar hutang tersebut, baik dia adalah orang miskin yang dia sudah punya, ini mau dibayarkan nggak jadi, malah dibelikan yang lain-lain gitu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, liyul wajidi yuhillu irdahu wa uqubatah. Jadi kalau ada orang yang sudah punya ini, kemudian dia menunda membayarkan hutangnya, ini menurut syariat orang yang memiliki piutang dibolehkan untuk yuhillu irdahu. Nah, boleh nih ngomongin orang ini nih. Wa uqubatah. Begitu juga memberikan hukuman dengan melaporkan kepada hakim. Nah, jadi ini kan ayat hadisnya umum nih. Bagaimana misalkan dia lapor kepada hakim, lalu hakim mengatakan saya minta untuk dipenjara orang tersebut, gitu misalkan. Orang tersebut layak untuk dipenjara karena dia berhutang tapi dia nggak mau bayar, dan banyak lagi. Gitu. Nah, keumuman hadis ini mungkin nggak diterapkan kepada orang tua. Kalau seandainya ada orang tua itu minjem kepada anaknya, gitu. Misalnya seseorang punya orang tuanya minjem kepada dia jumlah besar, ternyata orang tuanya nggak bisa mengembalikannya. Mungkin nggak dipraktekkan hadis ini? Mungkin nggak dipraktekkan hadis ini? Maka kita katakan hadis ini sekalipun umum mungkin untuk ditaksis. Taksisnya dengan apa? Nabi Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Ayat ini kan secara makna mungkin ada yang suaranya gerosok-gerosok, ini ditutup. Ini ada siapa namanya? Fajar kalau nggak salah. Nah, tolong ditutup. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala taqul lahuma uff. Dalam ayat ini dalam tolong jangan ditutup punya saya ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala taqul lahuma uffin. Jangan mengatakan kata uff kepada kedua orang tua.
Ini juga umum. Tapi dari ayat ini orang mengambil dengan mafhum muwafaqah. Bahkan kalau dalam mazhab Syafi'i nggak boleh memenjarakan orang tua dan nggak boleh memukul orang tua itu didapatkan maknanya dari sisi kias katanya dengan kias aulawi. Ini kalau kita menggunakan pendekatan Syafi'i. Fala taqul lahum uffin. Berarti ini mengatakan saja nggak boleh. Apalagi mukul, apalagi memenjarakan, apalagi yang membunuh. Tentunya jauh lebih dilarang. Nah, dalam mazhab Syafi'i, makna ini diketahui dengan cara kias katanya. Sedangkan mazhab lain mengatakan enggak, ini mungkin dicapai, makna ini dicapai dengan mafhum muwafaqah. Karena yang dimaksudkan dilarang di sini kan larangan ini ada maksudnya, yaitu untuk memberikan penghormatan kepada orang tua. Nah, membunuh, memenjarakan, memukul, ini kan bertentangan dengan maksud daripada penghormatan orang tua itu sendiri. Jadi ini katanya, dilalahnya ini lughawiyah bukan qiyasiyah sebenarnya. Ini menurut sebagian ulama. Sebagian dalam mazhab Syafi'i ini dilalahnya adalah qiyasiyah, yaitu dari perspektif kias. Jadi kalau kita gunakan dengan perspektif kias ini bisa contoh ini mungkin benar. Kalau kita katakan jadi liul wajid ditaksis dengan kias. Bahwasanya nggak boleh memukul atau membunuh atau memenjarakan orang tua. Allahu a'lam. Baik. Setelah itu beliau menjelaskan terkait dengan mujmal. Kemudian bayan, kemudian nas. Baik. Lalu dia mengatakan wal mujmalu ma yaftaqiru ilal bayani. Jadi mujmal itu ma yaftaqiru ilal bayan. Yang lafaz yang membutuhkan penjelas. Itu yang dinamakan sebagai mujmal. Nahwu thalathata quru'in. Firman Allah Subhanahu wa taala thalathata quru'. Kenapa dia mujmal? Karena lafal quru' ini fa innahu yahtamilu al-athhara wal haidha. Katanya liishtiraqil qur'i bainal haidhi wat tuhri. Jadi karena lafal quru' atau lafal al-qur' ini lafal mushtarak atau lafaz yang mushtarak. Apa lafaz mushtarak itu? Mattahada lafzuhu wa ta'addada ma'na. Satu lafal yang memiliki banyak makna. Dan satu makna dengan makna yang lain itu haqiqah. Jadi maknanya tuhur, maknanya haid ini satu waktu katanya. Satu kondisi seperti ini. Maka nggak mungkin kita mengatakan tuhur kalau tanpa dalil. Begitu juga mengatakan inilah haid tanpa dalil. Mesti dengan dalil. Maka dia perlu adanya bayan, yaitu penjelas. Baik dari qarinah, baik dengan qarinah indikator dari ayat tersebut, atau dengan dalil eksternal, misalnya dalil internal atau dalil eksternal. Mungkin menggunakan misalnya madhabnya Hanafi, mereka kan mengatakan maksudnya adalah haid. Tujuan daripada haid ini apa sih katanya? Menurut madhab Hanafi. Ini dia digunakan sebagai untuk mentarjih makna daripada ayat ini. Salah tata quru. Tujuan daripada haid ini apa? Dia kan untuk memastikan kondisi rahim. Dan rahim itu di indikator dia tidak sedang dalam kondisi hamil ketika dia sedang haid. Ya enggak? Nah, maka salah satu quru' di sini dimaksudkan adalah haid. Karena tujuan daripada haid ini
menunjukkan bahwasanya seorang itu tidak dalam kondisi hamil, makanya dia haid katanya. Maka kami memilih mentarjih, kata Hanafi, ayat ini dengan pandangan maqasidus syariah menguatkan apa yang menjadi klaim kami bahwasanya salah satu quru' di sini wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Jadi wanita yang dicerai ini mereka menunggu sampai 3 kali haid. Itulah maksud daripada quru' di sini menurut Hanafi. Ya. Taib. Ini makna mujmal. Lalu al-bayan. Apa itu bayan? Ikhraju syai'i min hayyizil ishkali ila hayyizit tajalli. Ay al-idah. Wal mubayyanu huwa an-nas. Katanya. Kata beliau, yang namanya bayan itu adalah mengeluarkan sesuatu dari iskal, dari sisi perspektif atau dari sisi iskal, kesulitan, tidak mampu untuk dipahami, ila hayyiz tajalli, sehingga mampu untuk dipahami. Tajalli di sini maksudnya al-idah, itu jelas, terang, dan mubayyan di sini adalah nas. Jadi kalau kita katakan salah satu quru', nah mubayyannya yang mana di sini? Yaitu quru' di sini. Ini adalah nas, inilah yang membutuhkan bayan. Jadi bedakan antara bayan dengan mubayyan. Mubayyan itu adalah nas yang membutuhkan bayan tadi. Kemudian nas itu apa? Nah, beliau mengatakan ma la yahtamilu illa ma'nan wahida. Jadi nas di sini adalah nas menurut ahli usul, yaitu makna nas secara spesifik. Beda karena nas ini terkadang digunakan kepada makna am. Makna am. Jadi nas, baik itu kepada kitabullah, kepada sunnah, kepada nas para ulama, itu dikatakan nas katanya. Tapi juga terkadang makna nas maksudnya adalah makna usuli, yaitu ma la yahtamilu illa ma'nan wahida. Di mana sebuah lafal yang tidak mengandung kecuali satu makna saja. Contoh, ka Zaidan fi nahwi ra'aitu Zaidan. Seperti halnya Zaidan katanya. Dalam contoh ra'aitu Zaidan. Saya melihat Zaidan. Jadi nggak bisa ditafsirkan yang lain-lain. Udah Zaidan orang sosok tertentu gitu. Wa qila ma ta'wiluhu tanziluhu katanya. Kata beliau, ma makna wa qila ma ta'wiluhu tanziluhu. Dan di antara pendapat lain, nah di sini menggunakan sigatu tamril yang menunjukkan bahwasanya pendapat ini pendapat yang lemah. Ma ta'wiluhu tanziluhu. Bahkan ada yang mengatakan nas itu adalah ma ta'wiluhu tanziluhu, yaitu takwilnya adalah tanziluhu, penerapannya. Maksudnya seperti apa? Akan dijelaskan oleh Imam Mahalli. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Fasiyamu thalathati ayyam." Ini nas, nggak mungkin dipahami. Salah satu ayam di sini adalah 4 hari atau tidak terbatas, enggak. Di sini jelas. Fasiyamu thalathati ayyam. 3. Atau misalnya firman Allah, tilka asyaratun kamilah. Nggak mungkin dikatakan bukan 9 tapi bukan 10 tapi 9 atau 11, enggak. Di sini enggak mengandung makna kecuali satu makna saja. Lalu apa sih maksud daripada ma ta'wiluhu tanziluhu? Beliau menjelaskan maksudnya. Fa innahu bimujarradi ma yanzilu yufhamu ma'na. Maksudnya adalah, jadi ketika nas tersebut atau lafal tersebut dilontarkan atau misalkan diucapkan, langsung bisa dipahami. Itu maksud beliau. Ma ta'wiluhu tanziluhu. Jadi ketika disampaikan A,
Orang tuh nggak lagi berpikir bahwasanya maknanya B atau C atau D, enggak. Berarti A. Itu maksud beliau fa innahu bimujarradi ma yanzil. Jadi tatkala dia disampaikan, dilontarkan, maka langsung bisa dipahami maknanya. Lalu beliau menjelaskan maknanya nas ini dari sisi bahasa dengan mengatakan wa huwa mushtaqun min minassatil arusi wa huwal kursi, yaitu tempat duduknya arus, yaitu orang baru pengantin nih. Tempat duduknya pengantin kan biasa dilihat gitu. Makanya walimatul urs katanya. Wa huwal kursi. Jadi yang biasanya dipajang itu adalah laki-laki. Aris itu perempuan, arus itu laki-laki. Nah, kita ini susah sekali. Kalau kita nikah mesti perempuan juga dipajang dilihat banyak orang juga. Yang berat itu kalau kita punya istri cantik dilihat semua orang, di foto-foto lagi. Ini masalah. Baik. Lalu beliau mengatakan lirtifa'ihi ala ghairihi fi fahmi ma'nahu min ghairi tawaqqufin. Jadi beliau menjelaskan di sini makna munasabah antara makna lughawi dengan makna istilahi. Beliau mengatakan gini, kan secara bahasa tadi sudah kita sebut bahwasanya dia adalah minassatul arusi, tempat yang biasanya duduk orang pengantin laki-laki. Dia pasti akan tampak berbeda dengan tempat yang lain. Yang lainnya pasti karena sebagai undangan pasti di bawah. Dia sendiri yang berbeda. Nah, lalu apa sih hubungannya dengan makna lugawinya? Kata beliau di sini lirtifaihi ala ghairi. Jadi makna nas itu lirtifaihi ala ghairi, dia lebih tinggi daripada yang lainnya di dalam memahami maknanya tanpa harus bergantung kepada sesuatu. Inilah makna nas itu sendiri. Jadi dia lebih tinggi daripada makna zahir, lebih tinggi daripada mujmal, apalagi yang mustarak dan seterusnya. Dan untuk memahaminya tidak bergantung kepada hal lain. Ketika didengar atau ketika dilontarkan, seseorang sudah langsung bisa memahami maksudnya. Lalu beliau mengatakan setelahnya, wadzahiru mahtamala amrayni ahaduhuma azharu minal akhar. Ini perkataan Imam Haramain. Beliau katakan adapun zahir diambil dari kata zuhur. Artinya wuduh. Mahtamala amrayn, yaitu mengandung dua makna. Yang pada salah satunya lebih unggul daripada yang lainnya. Sebenarnya mungkin makna definisi ini lebih kita katakan mahtamala amrayni au aktsar fasa'idan. Itu lebih pasti. Kenapa? Karena dia tidak terbatas pada dua makna. Satu lafal kadang lebih mengandung dari dua makna saja. Bisa 3, 4, 5. Oleh karenanya mungkin tepatnya beliau mengungkapkan mahtamala amrayni fasa'idan ahaduha adharu minal akhar. Ini mungkin lebih tepat, wallahu a'lam. Kal asad fi ra'aitul yawma asadan fa innahu zahirun fil hayawanil muftaris li'annahu al-ma'na al-haqiqi muhtamilun lirrajuli syuja'i badalahu. Fa in humila al-lafdhu 'ala al-ma'na al-akhar yusamma fa inna hamla al-lafdhi 'ala al-ma'na al-akhar yusamma mu'awwala. Wa innama yu'awwalu bid-dalili kama qala wa yu'awwalu sebentar. Kita jelaskan dulu yang atas. Lalu Imam Mahali menjelaskan bahwa contohnya bahwasanya di antaranya kita mengucapkan saya melihat hari ini
singa. Nah, makna singa ini zahirnya adalah kepada hewan buas. Kan gitu. Hewan yang bertaring. Karena itu adalah makna hakikinya. Tapi meski demikian, dia mengandung juga makna untuk laki-laki yang pemberani, katanya. Cuman makna ini adalah makna yang majazi. Nah, makna zahirnya yang lebih unggul daripada makna ini adalah makna yang pertama tadi, makna hakikatnya. Maka kita gunakan kaidah idza ta'arada bainal haqiqati wal majaz quddimatil haqiqah. Nah, kalau seandainya ada perbedaan kontra antara makna hakiki dan majaz, maka kita amalkan makna hakikatnya. Nah, makna hakikat ini bisa saja berpindah kepada makna majazi. Tapi dengan syarat seperti apa? Beliau jelaskan. فَإِنْ حُمِلَ اللَّفْظُ عَلَى الْمَعْنَى الْآخَرِ يُسَمَّى مُؤَوَّلًا. Kalau seandainya sebuah lafal itu dibawa kepada makna lain, yaitu dari makna hakikat ke makna majazi ini, dinamakan apa? Nah, proses inilah yang dinamakan sebagai ta'wil. Lalu lafal yang dibawa kepada makna lain itu dinamakan sebagai lafal yang mu'awwal. Pelakunya siapa? Mu'awwil. Jadi mu'awwal, ta'wil. Ini ta'wil prosesnya. Mu'awwal ini lafal yang dibawa kepada makna yang lainnya. Mu'awwil ini yaitu mustahidnya atau an-nazirnya gitu. Lalu beliau mengatakan, "Tayyib, untuk melakukan proses ini apakah boleh begitu saja?" Kata beliau, "Wa innama yu'awwalu bid-dalili." Kama qala, "Wa yu'awwalu adh-dhahiru bid-dalili wa yusamma dhahiran bid-dalili." Jadi, makna zahir tadi dibawa kepada makna mu'awwal dengan dalil. Sehingga wa yusamma, yaitu makna mu'awwal tadi, zahiran bid-dalil. Jadi makna yang marjuh tadi menjadi zahir karena ada dalil. Ai kama yusamma mu'awwala. Sebagaimana dinamakan sebagai mu'awwal. Wa minhu qawluhu ta'ala, was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Kata Allah dalam surat Zariyat. Beliau mengatakan aidin, jam'u yad, bermakna quwwah. Bermakna qudrah di sini. Beliau mengatakan zahiruhu jam'u yadin. Jadi zahir daripada makna ayat adalah bentuk plural dari lafal yad, yaitu tangan. Dan beliau mengatakan wadzalika muhalun fi haqqillah ta'ala. Katanya menisbahkan yad kepada Allah Subhanahu wa taala muhal. Menurut apa? Menurut dalil aqli al-qati'. Apakah semua dalil aqli itu qati'? Enggak juga. Namun fasarafa ila al-ma'na al-quwwah bid-dalil al-aqli al-qati'. Sebenarnya kayak Ibnu Abbas radhiyallahu an, kalau kita membaca tafsir At-Tabari terkait dengan was-samaa'a banainaha bi'aidin, para ulama salaf, baik itu sahabat dan setelahnya para tabi'in, mereka memahami was-samaa'a banainaha bi'aidin, maksudnya adalah quwwah wa qudrah. Namun tidak menafikan makna zatnya. Itu makna bahwasanya Allah Subhanahu wa taala juga memiliki tangan, kama yaliqu bi jalalihi. Baik. Lalu beliau mengatakan fi'lu sahibi syari'ati,
yakni an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Itu perbuatan fi'il sahib syariah, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yakhlu af'alun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini terkait dengan af'alun Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yakhlu imma an yakuna ala wajhil qurbati wa ta'ah, katanya. Enggak lepas dari beberapa kondisi. Pertama, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, bisa saja itu dalam bentuk qurbah atau ta'ah. Aw la yakun. Ini tambahan dari Imam Mahalli. Atau tidak dalam bentuk qurbah ataupun ta'ah. Fa in kana ala wajhil qurbati wat ta'ah, adapun kalau seandainya bentuknya seperti yang pertama, yaitu dalam bentuk qurbah dan ta'ah, maka hukumnya seperti apa? Fa in dalla dalilun ala ikhtisasi bihi yuhmalu ala ikhtisas. Ini juga enggak lepas dari beberapa kondisi. Pertama, bisa saja perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu khusus untuk dirinya. Qurbah seperti halnya salat tahajud wajib. Kemudian berkurban wajib buat Nabi SAW. Begitu juga menikah buat Nabi SAW. Lebih dari 4. Kalau seandainya ibadah tersebut kita tahu khusus bagi Nabi SAW, maka kita tidak boleh mengikuti Nabi dalam hal tersebut. Jadi ini termasuk di antara keluar dari keumuman firman Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Baik. Kata beliau, fa in dalla dalilun ala ikhtisasi bihi yuhmalu ala al-ikhtisas. Kalau ada dalil yang menunjukkan bahwasanya perbuatan qurbah Nabi itu khusus buat beliau, maka dia maknanya khusus kepada Nabi SAW. Nggak boleh dibawa kepada yang lainnya. Kaziyadatin fin nikahi ala arba'i niswatin. Seperti katanya menikah lebih daripada 4. Kalau antum semua laki-laki maksimal 4 lah. Maksimal. Jika mampu. Nah, setidaknya merealisasikan perintah Allah. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Wa illam yadulla dalilun la yukhassu bihi. Kalau enggak ada dalil yang menunjukkan itu khusus buat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, maka dia berlaku juga untuk yang lain. Tidak hanya kepada Nabi, karena itu adalah hukum asal. Jadi kalau ada perintah, larangan kepada Nabi, tidak khusus pada Nabi, maka itu berlaku kepada umatnya juga. Karena apa? Lianna Allah Ta'ala qala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Lalu bagaimana hukumnya? Kalau seandainya kita tahu dia untuk qurbah nih, perbuatan ini qurbah, dan dia tidak hanya berlaku kepada Nabi, juga berlaku kepada umatnya. Apakah perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini yang bentuknya qurbah atau taat ini menunjukkan kepada makna wajib kita ikuti atau tidak? Kata Imam Haramain, fayuhmalu 'ala al-wujubi 'inda ba'dhi ashabina. Jadi berarti dia dibawa kepada makna wajib. Apakah ini pendapat mayoritas madhab Syafi'i? Kata beliau enggak. Inda ba'dhi ashabina. Ini merupakan pendapat sebagian ashab kita, yaitu ashab madhab Syafi'i. Fi haqqihi wa haqqina li'annahu al-ahwat, katanya. Yaitu wajib bagi Nabi juga bagi umatnya, bagi kita semua. Kenapa? Karena itu adalah al-ahwat. Wa min ashabina man qal. Nah, ini pendapat yang disebutkan oleh Imam
Al-Mahalli, beliau katakan gini, wa min ashabina man qala yuhmalu 'ala an-nadbi li'annahu al-muhaqqaq ba'da at-talab. Katanya, jadi kurbah tadi yang dilakukan oleh Nabi dan juga pada umatnya itu status hukumnya adalah nadab saja. Pada kepada makna nadab, yaitu makna sunnah, nafilah, raghibah, terserah antum lah kasih tahu, atau mustahab itu. Kenapa? Li'annahu al-muhaqqaqu ba'da talab. Karena katanya itu merupakan pendapat yang mutahaqqaq. Jadi ba'da talab. Jadi kata beliau perbuatan Nabi SAW ini mutaraddid baina wajib wa mandub. Talab ini. Nah, yang mutahaqqiq ini atau yang kalau bisa kita katakan yang serak dalam hati atau yang pasti adalah paling rendah. Yang sudah pasti adalah kalau itu contoh dari Nabi adalah yang paling rendah derajatnya adalah, dan ini adalah qadar yakin, yaitu sunnah atau mustahab. Adapun lebih daripada itu merupakan masykukun fi, yaitu masih diragukan apakah ini wajib atau tidaknya. Dan ini adalah pendapat jumhurul ulama, kalau saya tidak salah. Ini adalah pendapat jumhurul ulama, perbuatan Nabi SAW ini dibawa kepada makna mandub secara umum, kecuali ada dalil nanti yang menunjukkan itu adalah wajib. Wa minhum man qala yutawaqqafu fih. Bahkan ada yang mengatakan karena ini juga katanya ini dalil, ada yang mengatakan wajib, mandub, ini mubah dan seterusnya. Karena kita lihat katanya perbuatan Nabi ada yang mubah, tapi tidak mungkin kalau seandainya perbuatan itu mengandung makna qurbah, mengandung makna ta'ah, tidak mungkin dibawa kepada makna mubah, karena itu tidak mungkin. Mesti dia nggak lepas dari dua kondisi tadi, wajib atau mandub. Cuman orang ini mengatakan, saya sampai saat ini netral dulu di tengah lah, nggak mau mengatakan mubah, nggak mau mengatakan wajib. Karena kedua dalil ini menunjuk soal dalil-dalil ini seolah mendukung yang A dan mendukung yang B. Oleh karenanya saya lebih memilih untuk diam dulu katanya. Kita katakan sudah kita jelaskan dalil yang menguatkan salah satunya. Maka nggak ada kesempatan lagi untuk mengatakan saya mutawakif dalam hal ini. Nggak ngambil sikap gitu. Nggak. Ini yang pertama. Itu perbuatan Nabi yang dalam bentuk qurbah atau ta'ah. Yang kedua, kata beliau, فَإِنْ كَانَ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ الْقُرْبَةِ وَالطَّاعَةِ فَيُحْمَلُ عَلَى الْإِبَاحَةِ. Jadi kalau ada perbuatan Nabi, tapi perbuatan tersebut tidak dalam bentuk qurbah ataupun ta'ah, maka hukumnya dibawa kepada makna apa? Fayuhmalu 'alal ibahah, maka hukumnya dibawa kepada makna ibahah, itu boleh. Contohnya akal, syurb, minum, fi haqqihi wa haqqina. Boleh bagi Nabi, juga boleh bagi kita. Cuman di sana ada beberapa perbuatan kadang yang muhtamil gitu. Muhtamil dia qurbah dan juga tidak qurbah. Contoh misalkan Nabi SAW setelah sholat qabliyah subuh biasanya Rasulullah SAW suka tidur. Yaitu suka tidur dengan mengangkat salah satu tangannya ke arah kanan di waktu subuh setelah sholat qabliyah sampai kemudian azan subuh. Nah ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang memandang bahwasanya ini adalah di antara jibiliyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan enggak. Laqad kana lakum fi Rasulillah. Dia lebih memandang bahwasanya perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini salah satu bentuk contoh. Artinya dia terkait dengan qurba. Begitu juga misalkan ada orang memandang al-julus baina julus sebelum kemudian naik ke Rasulullah SAW, naik sebelum naik. Jadi setelah sujud Nabi SAW kan ada duduk di antara dua sujud.
kemudian sujud. Nah, mau naik ke atas itu kan Nabi SAW terkadang berhenti sejenak sebelum kemudian naik ke atas. Nah, apakah ini termasuk ibadah atau sebagian ulama mengatakan itu bukan ibadah? Kenapa? Kenapa dia bukan termasuk ibadah? Katanya. Karena Nabi SAW menganggap ketika itu kondisinya melakukan itu ketika Rasulullah SAW sudah mulai agak berat badannya. Jadi beliau melakukan itu. Jadi kalau dengan alasan ini, jadi kalau lihat motifnya, maka mungkin dikatakan ini bukan termasuk sunnah, tapi lebih kepada hal yang memang dibutuhkan jibiliah Nabi SAW. Begitu juga misalnya sebagian memandang demikian. Jilsatul istirahah ketika antara dua khutbah. Nah ini juga. Ini berat juga ini. Jadi khutbah Jumat, terus beliau duduk. Terus kemudian beliau khutbah lagi. Sebentar lebih pendek dari yang pertama. Ini apakah termasuk jilsatul istirahah? Ini termasuk bagian daripada khutbah itu sehingga hukumnya dia wajib, atau dia bukan demi bagian daripada khutbah itu, memang dibutuhkan gitu. Nah ini bagus sekali seandainya di antara antum bisa menuliskan sejumlah masail yang ikhtalafa fiha ulama, apakah dia min jinsil qurbah atau laysat min jinsil qurbah. Nah ini bagus kalau dijadikan sebagai tulisan khusus kajian secara komprehensif. Dan nanti antum kumpulkan seluruhnya masail-masailnya, lalu antum kaji satu persatu dan melakukan komparasi. Dalil-dalilnya semuanya sampaikan, kemudian dikritisi satu demi satu. Dari sisi usul fikihnya, kemudian dari sisi maqasidnya juga. Ada yang siap? Bisa juga dijadikan tesis kayak di Indonesia, itu mungkin cukup. Antum jadikan kajian untuk misalkan ambil derajat magister atau doktorah mungkin di Indonesia. Kalau di sini mah Timur Tengah itu enggak, beberapa puluh masail itu enggak cukup jadikan sebagai tesis. Dia di sini itu dibatasi 50-70 masalah, itu dikaji secara komprehensif. Wallahu a'lam. Baik. Wa iqraruhu, sedikit lagi, wa iqraru sahibi syari'ati 'alal qawli. Jadi Nabi iqrar sahibi syariah itu maksudnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. 'Alal qaul. Beliau mengakui perkataan seseorang itu 'alal qaul min ahad. Jadi mengakui perkataan seseorang itu berarti bagaimana? Huwa qaulu sahibi syariat. Distatuskan. Jadi kalau seandainya Allah Rasulullah SAW itu mengakui perbuatan seorang sahabat. Misalkan dalam hadis Nabi SAW ada sahabat yang ketika doa mengatakan apa? Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Padahal Nabi SAW cuma Rabbana walakal hamd atau mengatakan Rabbana lakal hamd. Nah setelah itu Nabi SAW, siapa yang mengatakan doa seperti ini? Saya Rasulullah. Maka Nabi SAW pun mengakui perbuatan tersebut. Nah maka perkataan tersebut yang diucapkan orang tersebut, otomatis doa yang dibaca orang tersebut statusnya adalah sama seperti yang diucapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dikatakan huwa qawlu sahibi syariati ay ka qawlihi. Itu seperti perkataan Nabi Sallallahu. Lalu beliau mengatakan wa iqraruhu 'alal fi'li min ahad. Begitu juga kalau Rasulullah melihat perbuatan sebagian sahabat. Lalu beliau tidak mengingkarinya, beliau mengakuinya. Maka statusnya seperti apa? Kafi'lihi. Jadi distatuskan perbuatan tersebut karena dia mendapatkan legitimasi dari syariat,
maka seolah-olah perbuatan tersebut adalah perbuatan syar'i itu sendiri, yaitu perbuatan Nabi SAW. Kenapa? Li'annahu ma'sumun an yuqirra ahadan ala munkar. Kata beliau, karena Rasulullah SAW itu kan maksum. Rasulullah itu maksum. Dari apa? Dari an yuqirra ahadan ala munkar. Rasulullah SAW itu maksum, terjaga dari mengakui seseorang melakukan kemungkaran atau mengatakan kemungkaran. Nggak mungkin. Karena Rasulullah maksum, kalau seandainya perbuatan tersebut salah atau keliru, pasti akan diingkari. Wa mithalu dzalik iqraruhu sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr ala qawlihi bi'ta'i salbi al-qatil liqatilihi. Contohnya katanya Nabi SAW mengakui Abu Bakar atas ucapannya yang memberikan salb al-qatil, yaitu harta yang menempel di tubuh seseorang yang dibunuh. Jadi yang membunuhnya boleh untuk mengambil barang tersebut dari yang dibunuh tadi. Wa iqraruhu, katanya, wa iqraruhu Khalid bin al-Walid, Khalid bin Walid ala akli ad-dabbi muttafaqun alaihim. Kata beliau, di antaranya juga contohnya, katanya Rasulullah SAW juga membolehkan Khalid untuk makan dhab, sejenis bukan sejenis ya, modelnya kayak apa itu orang Indonesia bilang dhab, biawak, apa itu ya? biawak. Dia betul. Tapi bentuknya memang mirip seperti biawak. Nah itu Nabi SAW melihat para sahabat makan itu biawak, dan Nabi SAW tidak mengingkarinya. Nah ini menunjukkan bahwasanya itu perbuatan boleh. Juga banyak kasus lagi perbuatan lain yang dilakukan oleh para sahabat dan tidak diingkari oleh Nabi SAW. Di antaranya adalah kasus sholat asar, ketika diperintah untuk pergi ke Bani Quraidah. Dan sebagian juga sahabat yang sholat lalu mengulangi sholatnya ketika mendapatkan air. Tadi sholat dengan tayamum, lalu mengulangi lagi sholatnya ketika mendapatkan air. Nabi SAW tidak mengingkari. Jadi katakan, engkau dapat 2 pahala. Begitu juga perbuatan Mu'adz melakukan sholat 2 kali. Sholat bersama Nabi pertama, kemudian sholat melaksanakan sholat jamaah. Dan seterusnya. Wa ma fu'ila fi waqtihi. Nah, beliau kemudian ini menjelaskan lebih rinci lagi. Jadi kalau ada sebuah perbuatan yang dilakukan di zaman Nabi SAW, katanya. Nah, perbuatan ini fi ghairi majlisi, cuman dia tidak dilakukan di hadapan beliau. Wa alima bihi, cuma beliau tahu informasinya. Walam yunkirhu, dan tidak mengingkarinya. Maka hukumnya seperti apa? Fa hukmuhu hukmu ma fu'ila fi majlisi. Statusnya itu seperti dia melakukan di hadapan beliau. Ka'ilmihi bihilfi Abi Bakr radhiyallahu anhu annahu la ya'kulu at-ta'ama fi waqti ghaidhihi. Katanya di antaranya adalah kasus di mana Abu Bakar pernah bersumpah ini, bahwasanya dia nggak akan makan ketika dia marah. Tsumma akala lamma ra'a al-akla khairan lahu. Kemudian makan karena memang makan lebih baik baginya, kama yu'khadhu min hadithi Muslim fil at'imah, sebagaimana diambil dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam bab at'imah itu. Nah, perbuatan Abu Bakar ini yang tidak dilakukan oleh Nabi yang tidak dilakukan di hadapan Nabi SAW, tapi sampai kabarnya kepada Nabi, lalu Nabi SAW tidak melarangnya. Cuman ketika ada perbuatan yang lebih baik lagi,
Nah, beliau menyuruh Abu Bakar untuk mentakfir, yaitu membatalkan sumpahnya tadi dengan membayar kafarah. Taib, sepertinya kita cukupkan sampai sana. Tafadhal kalau seandainya ada yang ingin ditanyakan. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita membahas tentang nasakh karena cukup panjang gitu. Tafadhal. Tafadhal, ada yang bertanya atau pelajaran kita sangat mudah ini. Jadi antum insyaallah antum semuanya pada paham. Izin bertanya, Ustaz. Tafadhal. Berkaitan dengan perbuatan Nabi yang ditanyakan yaitu apakah ciri khas fisik Nabi itu termasuk daripada buatan Nabi yang ditetapkan syariat seperti halnya cukuran rambut Nabi, yang mana ada sebagian masyarakat itu memanjangkan, laki-laki khususnya memanjangkan rambutnya sampai ke bahu. Mereka mengatakan ini adalah sunnah Nabi dengan mengikuti gaya Nabi yang memanjangkan rambutnya sampai ke bahu seperti itu, Ustaz. Mohon penjelasannya. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Baik, ada pertanyaan ini. Seperti memanjangkan rambut ini, apakah ini termasuk sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau kita menggunakan pendekatan muhadditsin, karena mereka memandang sunnah itu adalah terkait dengan perkataan, perbuatan, ikrar, begitu juga khilqiyah atau khuluqiyah, itu masuk dalam sunnah dalam makna umum. Iya, sunnah dalam makna umum. Tapi sunnah dalam makna khusus, yaitu kalangan usuliyin, memandang bahwasanya sunnah Nabi SAW yang mungkin untuk diambil hukum adalah cuma 3 saja. Yaitu perkataan, perbuatan, dan iqrar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memanjangkan rambutnya, terkadang sampai bahu, terkadang setengahnya antara telinga sampai bahu, terkadang sampai telinga beliau, gitu, sampai ujung telinga beliau panjang rambutnya. Nah, apakah ini merupakan sunnah yang dalam artian kita sebagai umatnya diminta untuk mengikutinya atau bukan? Kalau kita lihat, apakah Rasulullah SAW kadang menyisir rambutnya itu mengikuti kebiasaan masyarakatnya. Jadi masyarakat Mekah misalkan mereka memiliki sisiran tersendiri. Nabi SAW mengikutinya. Begitu juga misalnya Rasulullah menggunakan pakaian sejenis rida, begitu juga menggunakan izar, adalah pakaian ma'ruf yang digunakan oleh masyarakat Arab ketika itu. Begitu juga misalnya manjang rambut dan seterusnya. Kalau kita lihat kebiasaan masyarakat Arab ketika itu, mereka melakukan hal itu. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi SAW itu nggak keluar dari kebiasaan masyarakat setempat. Nah, kalau kita lihat dari perspektif ini, jadi panjang rambut telinga, setengah, ataupun sampai pundak, itu bukanlah termasuk di antara sunnah yang kita diperintah mengikutinya. Dia adalah perkara mubah.
dia laisa ala wajhil qurbah. Kalau kita lihat dari sisi ini. Tapi kalau kita lihat dari sisi yang lain, ini bisa benar orang mengatakan bahwasanya Nabi SAW itu laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Terlebih ada sebagian ulama yang menolak yang namanya pembagian sunnah menjadi sunnah jibiliyah. Menurut mereka, sunnah jibiliyah ini kan termasuk sunnah jibiliyah. Kalau menurut sebagai pandangan kita. Kalau sebagian mereka yang menolak pembagian sunnah jibiliyah ini. Jadi apa saja yang dilakukan oleh Nabi SAW itu, semuanya itu masuk dalam keumuman laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maka kita sunnah untuk memanjangkan rambut seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW. Bahkan dalam hadis yang lain, Nabi SAW itu kan kalau menyisir rambut ke belakang. Kemudian beliau juga membelah rambutnya. Kan ada jambulnya sedikit kan. Ini untuk menyelisihi menyelisihi musyrikin, karena kita dalam keumuman dalil yang lain kita diperintahkan untuk khaliful yahud wan nasara. Jadi Nabi SAW dengan ke belakang akan tetapi sambil membelah. Jadi tidak menyerupai fulan, tidak menyerupai salah satunya. Tapi kalau membelah doang seperti pihak sebelah. Kalau ke belakang doang seperti pihak sebelah. Maka beliau melakukan inovasi baru, yaitu dengan ke belakang tapi membelah. Jadi tidak mengikuti sebelah dan tidak mengikuti yang lain. Jadi, nah apakah mukhalafah di sini? Maksudnya adalah mukhalafah yang dianjurkan atau mukhalafah yang mubahah gitu. Terserah atau bisanya gitu. Jadi intinya orang menganggap atau khulasahnya lah, orang menganggap itu adalah sunnah bisa secara umum, bisa juga secara khusus. Kemudian yang secara khusus ini bisa memandang itu adalah sunnah yang bisa kita diperintahkan untuk mengikutinya, keumuman dalil laqad kana lakum fi Rasulillah. Kalau yang lain mengatakan enggak, perbuatan Nabi SAW itu lebih cenderung kepada sunnah jibiliyah sehingga kita tidak dianjurkan untuk mengikutinya itu. Adapun kita mengikutinya itu bukan karena itu adalah sunnah, yaitu memanjangkan rambut itu adalah sunnah, bukan katanya. Akan tetapi karena rasa cinta kita kepada Nabi SAW, itulah yang diyujar alaihi. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, izin bertanya, Ustaz. Tafadhol. Ustaz, tadi pada pembahasan taksis anut bil qiyas di kitab Ana ada taklik. Ana ingin bertanya Iya. tentang taklik tersebut. Di sini Tafadhol. dikatakan idza warada al-istithna aw syart aw al-ghayah ba'da asya fa madhhabu Malik annahu yarji'u ila jami'iha wa madhhabu Abi Hanifah annahu yarji'u ila al-akhir khassah wa mimma yadkhulu hadha fil bab. Mal maksud bi al-ghayah fi hadhihi al-jumlah? Dia itu ulangin kalimatnya. Idza warada al-istithna aw syart Nah. aw al-ghayah. Mal maksud bil ghayah? Itu hatta ghayah. Misalkan innallaha la yaqbalu salata ahadikum hatta yatawadda. Hatta itu lil ghayah. Misalkan firman Allah Subhanahu wa taala juga dalam yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahurna. Ini namanya ghayah. Paham? Nah, Ustaz.
Jazakallah khair. Itu namanya. Iya, tadi kayaknya Imam Haramain rahimahullah tidak menyinggung masalah ini. Dia juga cuma menyinggung 3 hal saja, yaitu pertama istitsna, syarat, sifah. Nah, ghayah ini tidak disinggung oleh beliau. Seharusnya 4 memang. Yang ma'ruf di antara mukhassisat al-muttasilah. Bahkan mungkin antum bisa dalam firman Allah, "Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi." Nah, ila di sini apakah dia lil ghayah atau enggak? Kalau dia ghayah, maknanya ghayah di sini berarti al-mughayya. Al-ghayah apa al-mughayya beda dengan hukumnya dengan ghayah itu sendiri. Jadi kalau kita katakan saya punya tanah sampai rumah itu, berarti rumah itu apakah bagian daripada ghayah? Beda kan? Nah, begitu juga wala taqrabuhunna hatta yatahurna. Apakah boleh? Ini kan hukum ghayahnya beda dengan mughayyah. Yani qabla al-ghayah dengan ba'da al-ghayah itu berbeda, gitu maksudnya. Baik, tafadhal. Ada yang tanyakan lagi? Cukup, ikhwah? Baik. Naktafi bihadzal qadar. Terima kasih atas kehadiran antum semua. Mudah-mudahan pada pertemuan yang akan datang kita bisa bertemu kembali dan mudah-mudahan ikhwah yang belum bergabung pada malam hari ini bisa hadir dalam pertemuan yang akan datang. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik.